Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Literasi Data dan Komputasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aman dan nyaman belanja serta jualan di marketplace Shopee. Dengan anggota kelompok 1, yaitu saya, Cantika Cahyana Ruca, dengan NIM V1220017. Saya, Febri Rosana Anwar, dengan NIM V1220027. Saya Pancer Cahyaning Arumsari dengan NIM V1220059. Table of Contents, 1. Ringkasan eksekutif, menjelaskan tentang profil Shopee. 2. Kebutuhan informasi, menjelaskan saran kepada penjual dalam menyajikan foto dan deskripsi produk, serta mendapatkan informasi yang valid mengenai produk yang dijual. Pelanggaran ketentuan umum produk di Shopee. 3. Peran sosial media yang digunakan oleh Shopee, cara kerja sosial media yang digunakan, fungsi dari sosial media. 4. Plagiarisme konten, menjelaskan unsur plagiarisme konten, data penjual yang melakukan plagiarisme. 5. Potensi daerah, menjelaskan daerah tempat tinggal dan produk potensial kami, penyajian data produk unggulan di Shopee. 6. Perlindungan data pribadi, pentingnya melindungi data pribadi, tips kepada penjual dan pembeli untuk melindungi data pribadi. Itu ringkasan eksekutif, profil Shopee. Profil Shopee. Shopee adalah sebuah platform yang dikembangkan hanya untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kecepatan pengalaman berbelanja online dengan sistem pembayaran dan bantuan logistik yang kuat. Shopee memiliki kantor yang besar di Singapura. Shopee didirikan oleh mantan pegawai Zada dan Zaya, yaitu Chris Feng, seorang founder dan CEO Shopee. Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group, sebelumnya Garena, didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali dirilis di Singapura pada tahun 2015, kemudian memperluas cakupannya di berbagai negara di Asia, yakni Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Shopee Indonesia memiliki visi yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dan memiliki misi yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Chris Feng mengungkapkan beberapa alasan berdirinya Shopee di Indonesia, yaitu yang pertama, sekarang orang-orang telah banyak menggunakan perangkat teknologi. Yang kedua, Chris Feng melihat banyak orang yang berjualan di Facebook dan untuk berjualan di e-commerce yang sudah ada. Dengan adanya Shopee, Chris Feng berharap dapat mengatasi masalah kesenjangan seperti yang telah dijelaskan di atas, sehingga orang-orang yang menggunakan teknologi dapat menjual produk mereka dengan membeli barang dengan cara mudah. Shopee mempunyai bermacam pilihan kategori produk, mulai dari kesehatan, elektronik, perlengkapan rumah, kecantikan, ibu dan bayi, perlengkapan olahraga, dan fashion. Tahun 2019, Shopee mulai beroperasi di negara Brazil. Hal itu membuat Brazil menjadi negara pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia yang didatangi oleh Shopee. Pada April 2020, Shopee Indonesia menawarkan program penjualan makanan siap saji. Program tersebut diberi nama Shopee Food dan telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di Jakarta. Kesuksesan Shopee membuat platform ini mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan seperti The Indonesian Netizen Brand Choice Award 2017 diadakan oleh Warta Ekonomi, The Best in Marketing Campaign diadakan oleh majalah marketing pada September 2017 dan Bright Awards Indonesia 2017 kategori iklan paling berkesan. Shopee merupakan contoh e-commerce yang sukses di Indonesia, patut bagi kita untuk mempelajarinya. Dengan berbagai promosi dan fitur yang menarik, perusahaan ini mampu melampaui para pesaingnya. Informasi menjelaskan saran kepada penjual dalam menyajikan foto dan deskripsi produk, serta mendapat informasi yang valid mengenai produk yang dijual, pelanggan ketentuan umum produk di Shopee. Saran kepada penjual untuk menyajikan foto dan deskripsi produk. Tips summary foto sampul agar menarik pembeli. Yang pertama, pilih foto yang menampilkan produk dan merek yang jelas.
Hindari penggunaan foto produk lain dalam foto sampul agar tidak membingungkan pembeli. Jangan menambahkan teks atau grafik di dalam toko. Yang kedua, ambil foto dengan fokus yang baik dan dalam keadaan cerah. Lebih baik dengan background putih. Yang ketiga, pastikan produk setidaknya meliputi 70% dari foto. Yang keempat, ambil foto dari sudut depan atau gunakan angle 30 derajat. Hindari foto yang terlalu dekat dan foto yang dipotong. 5. Jangan gunakan foto yang dianggap ofensif. Tips mengambil foto produk. Yang pertama, foto produk dengan pencahayaan yang baik akan menghasilkan foto produk yang lebih jelas dan berkualitas. Yang kedua, berikan background foto yang netral seperti warna putih. Yang ketiga, pakai mode untuk produk fashion. Hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana produk tersebut terlihat saat dipakai. Yang keempat, tambahkan watermark. Tips menyajikan deskripsi produk. Yang pertama, masukkan spesifikasi produk. Berikan detail terkait bahan, berat, dimensi, dan lain-lain kepada pembeli. Semakin detail informasi produk yang diberikan, semakin cepat calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, tuliskan fungsi dan keuntungan dari penggunaan produk tersebut. Yang ketiga, tambahkan garansi dan periode garansi jika ada. Melanggar ketentuan umum produk Shopee. Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Mohon untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem kami akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna. Ada juga tindak pidana yang diberikan kepada pelaku penyebar informasi tidak valid yang telah dicantumkan di undang-undang. Perbuatan penyebaran hoaks melalui media komunikasi elektronik pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saran kepada penjual untuk mendapatkan informasi yang valid tentang produk yang dijual belikan di marketplace. Yang pertama, melihat sumber informasi yang dia dapat. Karena banyak sekali di internet maupun media sosial informasi yang tidak akurat. Yang kedua, kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan informasi yang dicari. Bisa terjadi sumber informasi yang kita gunakan sudah akurat, dalam artian dari sumber yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Tetapi informasi yang kita dapatkan menjadi tidak akurat. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya misunderstanding antara kebutuhan informasi kita dengan informasi yang kita cari atau kita dapatkan. Yang ketiga, proses pemindahan informasi dari sumber ke penerima. Proses pemindahan informasi bisa melalui melihat, membaca, mendengarkan, dan merasakan. Untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, masing-masing fungsi ini harus berjalan dengan baik. Bisa jadi sumber yang sesuai kebutuhan informasi poin 1 dan 2 sudah terpenuhi dengan baik. Namun proses pemindahan tidak berjalan sesuai dengan standar. Yang keempat, pencarian informasi mengenai Shopee yang akurat dapat dilakukan dengan cara pencarian basic seperti yang sudah tertera pada layar. 3. Peran sosial media. Sosial media yang digunakan Shopee, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Cara kerja sosial media yang digunakan oleh Shopee. Shopee menggunakan sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok untuk membagikan mengenai promosi-promosi yang ditawarkan oleh Shopee. Di Twitter, Shopee sering membuat cuitan atau status tentang promosi yang sedang berlangsung di Shopee dan mengadakan giveaway bagi followersnya. Hal itu dilakukan agar Shopee dapat tetap berinteraksi kepada para pengikutnya. Sama halnya di Twitter, di Instagram, dan Facebook. Shopee juga memberikan informasi mengenai promo-promo yang sedang berlangsung di Shopee. Shopee juga memberikan sedikit mini games untuk para pengikutnya. Hal itu dilakukan agar Shopee dengan pengikutnya tetap berinteraksi. Di Instagram, Shopee juga mengendorse artis lokal Indonesia untuk mempromosikan platform ini dengan cara Shopee mengirimkan produk kepada artis-artis yang ditunjuk. Kemudian artis tersebut mengunggah foto barang yang dikirim oleh Shopee seolah-olah artis tersebut merasa puas setelah berbelanja di platform Shopee. Jika di YouTube, Shopee hanya membuat video iklan tentang promosi-promosi yang sedang berlangsung. Berbeda dengan sosial media lainnya, di TikTok, Shopee lebih sering membuat video dengan konsep yang sedang tren di aplikasi tersebut. Misalnya, Shopee membuat tagar hashtag racun Shopee untuk menarik para pengguna TikTok untuk berbelanja di Shopee. Shopee juga menggunakan WhatsApp
bukan untuk melakukan promosi, namun untuk berkomunikasi dengan pengguna jika mengalami kendala saat berbelanja atau berjualan. Selain itu, jika kita membuat akun baru, biasanya kode OTP one time password dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS. Jika kita ingin bertanya mengenai Shopee Pay Later, kita dapat menghubungi customer service di WhatsApp. Tentunya WhatsApp Shopee resmi memiliki tanda centang hijau. Fungsi dari sosial media. 1. Twitter sebagai media promosi, berinteraksi dengan pengikutnya, mengadakan giveaway atau membagikan hadiah. 2. Facebook, memposting produk, membagikan informasi mengenai promo yang sedang berlangsung, mengadakan giveaway, memberi informasi tentang rekomendasi produk. 3. Instagram, membuat mini games, mengendorse artis lokal Indonesia untuk mempromosikan Shopee, memberikan informasi mengenai promo-promo yang diberikan oleh Shopee, memberi informasi tentang rekomendasi produk. 4. YouTube, mengunggah iklan yang telah ditayangkan oleh Shopee sebagai media promosi, memberi informasi promo yang sedang berlangsung. 5. TikTok, membuat tagar #racun Shopee untuk mengajak para pengguna TikTok berbelanja di Shopee, membagikan tips-tips kecantikan yang tentunya produk tersebut tersedia di Shopee. 6. WhatsApp, sebagai media komunikasi untuk membantu kendala yang terjadi bagi para pembeli dan penjual di Shopee, mengirimkan kode OTP atau one time password, memberikan informasi mengenai Shopee Pay Later. Plagiarisme konten. Unsur plagiarisme konten data penjual yang melakukan plagiarisme. Unsur plagiarisme konten terdapat pada foto produk yang dapat ditemui di beberapa marketplace lain. Karena jika kita memasukkan keyword barang yang kita cari, akan muncul foto produk, harga, deskripsi produk yang hampir keseluruhan sama dengan marketplace yang lain. Tidak hanya itu, di setiap marketplace terdapat persaingan antar penjual dengan produk yang sama, sehingga foto produk hampir keseluruhan sama dan mengandung plagiarisme. Jenis produk baju. Pada gambar di atas dapat dilihat adanya kesamaan foto produk dengan penjual yang berbeda. Yang kedua, skincare. Plagiarisme ini sangat mencolok para pemilik toko mengambil gambar tetapi mencantumkan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada sepatu sneakers. Terdapat kesamaan foto produk namun mencantumkan harga yang berbeda-beda. Harga tersebut memiliki perbedaan yang begitu tinggi dari satu produk ke produk lainnya. Namun, keempat produk tersebut belum ada yang membeli. 5. Potensi daerah. Menjelaskan daerah tempat tinggal dan produk potensial kami, penyajian data produk unggulan di Shopee. Yang pertama, daerah masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama, Cantika Cahyana Reca berasal dari Boyolali, Febri Rosana Anwar berasal dari Boyolali, Pancar Cahyaning Arumsari berasal dari Surakarta. Yang B, produk potensial di daerah kami. Yang pertama, daerah Boyolali, yaitu kerajinan kuningan dan tembaga, abon dan dendeng, kerajinan tanah liat, susu sapi. Selanjutnya, produk potensial di daerah Surakarta yaitu batik dan produk kain tekstil. Yang ketiga, penyajian data produk unggulan dari marketplace Shopee. Yang pertama adalah kerajinan kuningan dan tembaga. Produk kerajinan kuningan dan tembaga di Boyolali merupakan salah satu aset yang sampai saat ini menjadi sorotan banyak wisatawan. Kerajinan ini dapat berupa desain kaligrafi, logo perusahaan, lampu gantung, patung, dan lain-lain. Customer juga dapat memesan sesuai dengan selera masing-masing. Kerajinan ini dibuat dengan bahan logam kuningan dikarenakan bahan tersebut digunakan sebagai bahan kerajinan dalam bermacam finishing pewarnaan. Selain bahan kuningan, juga memanfaatkan bahan besi atau nikal guna produk seperti kubah masjid dan lainnya yang memanfaatkan besi sebagai kerangka dalamnya. Sedangkan fiber dan mika digunakan untuk aksen pada cahaya lampu. Yang kedua adalah abon dan dendeng sapi. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan, sapi. Penampilan biasanya berwarna coklat terang hingga kehitaman karena dibumbui kecap. Abon tampak seperti serat-serat kapas karena didominasi oleh serat-serat otot yang mengering dan disuir-suir. Karena kering dan nyaris tidak memiliki sisa kadar air, abon biasanya awet disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam kemasan yang kedap udara. Yang ketiga adalah batik Solo. Batik tulis Solo menjadi salah satu harta benda berharga bagi bangsa Indonesia. Batik merupakan kain Indonesia bergambar yang membuatnya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan dalam pada
kain tersebut, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik asli Solo kini menjadi produk unggulan daerah Surakarta. Tren batik sangat digemari oleh wisatawan dikarenakan pakaian batik dapat digunakan sebagai pakaian formal maupun kasual. Terakhir, perlindungan data pribadi. Pentingnya melindungi data pribadi. Melindungi data pribadi menjadi penting di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga. Pencurian data-data pun kini marak dengan berbagai tujuan dan skala. Melindungi data pribadi merupakan kewajiban bagi semua orang dikarenakan dalam data pribadi kita terdapat nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan nomor telepon. Alasan sederhananya adalah kita tidak terganggu apabila mendapatkan pesan misterius yang dikirim ke nomor kita. Atau juga ada sebuah penipuan mengatasnamakan nama kita, atau juga alamat kita dijadikan alamat untuk melakukan pesanan fiktif. Namun belakangan, media sosial bukan faktor utama yang terjadi kebocoran data, melainkan tempat jual beli daring. Perlindungan data pribadi tak hanya penting bagi setiap individu, tetapi juga perusahaan besar yang menyimpan data karyawan maupun pelanggannya. Ketika pelanggan sukarela memberikan datanya kepada perusahaan, mereka berharap data terlindungi dengan baik. Jika perusahaan tidak melindungi data pelanggan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan sehingga dapat merusak reputasi dan nilai brand perusahaan. Mengingat aktivitas kehidupan kita terekam digital, perlindungan data wajib jadi prioritas sehingga kita wajib melindungi data diri kita untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Tips kepada penjual dalam melindungi data pribadi. 1. Perpanjang password. Gunakan password yang terdiri dari 8-12 gabungan huruf dan angka agar tidak mudah dirantas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Terapkan hak aksen. Memberikan hak aksen atau batasan kepada setiap karyawan di dalam aplikasi yang ada di perusahaan. Hal ini berfungsi agar tidak mudahnya para orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke database kita. 3. Tidak membuka email yang tidak dikenal. Salah satu jalan para hacker membobol data perusahaan kita adalah dengan mengirimkan email yang memancing pemilik email untuk membuka email tersebut. Bisa dengan memberikan subjek menarik seperti hadiah. Setelah mereka membuka email, maka hacker dengan mudah masuk dalam sistem kita karena dalam email tersebut sudah terdapat kode program yang dapat membuka keamanan sistem kita. 4. Tidak mengakses data pribadi di perangkat publik, seperti warnet atau milik teman kita, karena Anda tidak mengetahui bagaimana sistem operasi yang ada di warnet atau milik orang lain. Bisa jadi sudah ada software yang secara otomatis menyimpan history data kita. Untuk itu, ada baiknya jika setiap perusahaan memfasilitasi karyawannya laptop agar bisa mengakses pekerjaan di luar kantor jika memang dibutuhkan. 5. Menggunakan antivirus. Memasang antivirus terupdate bisa menjadi salah satu cara menjaga atau berjaga-jaga jika terdapat malware atau virus yang membuat data-datamu hilang. Tips kepada pembeli dalam melindungi data pribadi. 1. Ganti password. Amankan akunmu dengan mengganti password secara rutin. Usahakan password di setiap aplikasi berbeda, sehingga bila salah satu aplikasi dirantas, maka aplikasi yang lainnya aman. 2. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah dapat menjadi pengaman ganda saat oknum penjahat mencuri datamu. 3. Jangan menggunakan WiFi publik atau gratisan. Banyak tempat umum yang menawarkan WiFi publik atau gratis. Sebaiknya hal ini dihindari karena bisa saja membuat data dalam ponselmu tidak aman. 4. Pasang antivirus yang terbaru. Memasang antivirus terupdate bisa menjadi salah satu cara menjaga atau berjaga-jaga jika terdapat malware atau virus yang membuat data-datamu hilang. 5. Berinteraksi dengan platform terpercaya. Berinteraksilah dengan platform yang terpercaya dan mendapatkan izin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.